Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat dan senantiasa diberkati Tuhan. Mari pada sore hari ini, dalam ibadah sore ini, kita akan memperhatikan Alkitab. Nanti dalam penjelasan itu kita akan perhatikan dari kitab Kejadian pasal 37. Tapi untuk pembacaan sore hari ini kita akan membaca Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai ayat yang ke-13 dan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kitab Kejadian pasal 45, kita baca ayat yang ketiga sampai ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gentar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak-anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Amin, mari kita berdoa. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup. Bagian-bagian firman Tuhan yang kami baca adalah bagian-bagian yang Allah berikan kepada kami supaya menjadi perenungan bagi kami, menjadi tuntunan bagi kami dalam hari-hari hidup kami. Mari Tuhan pada saat ini atas semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan,
Biarlah roh Tuhan Allah yang mengajar mereka, berbicara kepada mereka, mengingatkan mereka, meneguhkan mereka, menguatkan mereka dengan firman yang hidup, supaya iman mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, biarlah roh Allah, Roh Kudus yang memimpin hamba-Mu. Dan Tuhan, Engkau menaruh perkataan-perkataan-Mu di dalam bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu kepada jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang menguduskan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam ibadah sore hari ini adalah berjalan dalam rencana Allah. Sekali lagi saya katakan bahwa tema kita adalah berjalan dalam rencana Allah. Bagi saya tema ini sangat penting sekali. Sebab apa? Hidup kita di dalam Tuhan adalah sebuah perjalanan yang akan ada endingnya bersama dengan Tuhan. Itu akan terjadi di waktu yang akan datang. Tapi hari-hari ini, dalam setiap langkah hidup kita, Tuhan itu sebenarnya bekerja di dalam diri kita secara pribadi, supaya dimanapun kita melangkah, di situ kita bisa menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu bisa dari keluarga kita, sampai orang-orang di tempat di mana kita berusaha atau kita bekerja. Ada rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Jadi, mungkin orang berpikir seperti ini Bapak Ibu. Wis cukup. Aku ibadah di gereja. Wis cukup. Aku bertumbuh secara rohani untuk diriku sendiri. Ya kalau memang itu dari diri kita, ya oke lah. Tetapi yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan yang besar di dalam hidup kita, supaya dimanapun kita berada, di situ kita memuliakan nama Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Ibrani pasal 11, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara khusus bagian itu hendak menjelaskan kepada umat Tuhan bahwa setiap tokoh yang diceritakan dari Habel, Henok, sampai kepada Nuh, Abraham, Yakub, Yusuf, Musa, sampai para nabi, mereka adalah orang-orang yang berjalan di dalam rencana Allah. Tidak ada satu orang pun di antara mereka yang kemudian berpikir bahwa ya wis, uripku ya uripku, hidupku ya hidupku, ya cukup aku. Enggak gitu Bapak Ibu. Hidup mereka itu berjalan untuk mencapai sebuah rencana, rancangan yang Allah tetapkan bagi mereka. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan hal ini, saya melihat bahwa firman Allah ini adalah firman yang hidup, yang menembus zaman. Jadi di zaman sekarang, bahkan sampai zaman yang akan datang, ketika orang-orang memperhatikan firman Tuhan, orang akan melihat bahwa ada grand design Allah, ada rancangan Allah yang besar, dan setiap umat Tuhan dipanggil untuk ikut berjalan di dalam rancangan itu. Dan perjalanan itu adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika
kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, beberapa kali saya membaca bagian ini. Dan kemudian saya melihat ada sesuatu hal yang penting yang Allah bicarakan melalui kisah Yusuf ini. Kita melihat bahwa Allah mempunyai rencana yang besar bagi Yusuf, anak Yakub. Dan kita bisa melihat bahwa di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37, Allah mulai menyatakan rencana itu kepada Yusuf di saat ia berumur 17 tahun. Seusia anak-anak muda yang ada di depan. Umur 17 tahun. Allah berbicara kepada Yusuf. Dia punya 11 saudara Bapak Ibu. Tapi Allah tidak menyingkapkan rahasia Allah kepada mereka. Allah hanya berbicara kepada Yusuf. Ya secara manusia Yusuf pada waktu itu dia anak kesayangan papanya. Tapi Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 37 menceritakan bahwa di usia 17 tahun dia mulai kritis dengan saudara-saudaranya yang berbuat jahat. Ketika mereka dipercaya untuk melakukan pekerjaan, menggembalakan kambing domba, dan dia menemukan bahwa aku melihat anak-anak daripada Bilha dan Silpa, yaitu Dan, Gad, Asher, kemudian Dan dan Naftali, mereka itu melakukan hal yang jahat. Dan dia bilang, tak lapor ke kowe. Dia beritahu kepada papahnya. Dan Bapak Ibu tahu bahwa ketika dia melakukan itu, saudara-saudaranya tidak senang. Lah wis ini samalah kayak kita di dalam keluarga Bapak Ibu. Kalau tahu saudara itu berbuat hal yang tidak benar, lalu ada adiknya yang ngomong, langsung diintimidasi. Berani-beraninya kamu ya, sekali lagi kamu ngomong, kulumat kamu. Itu kan terjadi. Benar kan Bapak Ibu? Benar kan? Jadi kalau kakak berbuat jahat, adik tahu, menengok. Tutup mulut, kunci rapat-rapat. Kalau diberitahu yang terjadi apa? Diintimidasinya. Nah itu terjadi dalam keluarga Yusuf. Dalam keluarga Yakub. Tapi perhatikan di sini. Yang saya lihat adalah di usia 17 tahun dengan sikap kritisnya dia mendapat satu keistimewaan di mana Allah itu berbicara kepada Yusuf secara pribadi yang membuat dia berbeda dengan saudara-saudaranya. Bapak Ibu, kemarin saya dengar dari YouTube. Banyak anak-anak muda itu mulai meninggalkan gereja. Ya wajar ya, saya tidak lihat sampai habis ya Bapak Ibu. Karena mau nonton sampai 30 menit itu kayak kita kurang kerja saja. Jadi ada di satu channel YouTube, lalu mereka kemudian ada perbincangan seperti itu. Dan anak-anak muda kemudian meninggalkan gereja. Tidak mau ibadah. Bahkan berdasarkan penelitian bahwa minat anak muda untuk beribadah di gereja semakin menurun. Ya, bisa saja. Karena apa? Hal yang terpenting di dalam gereja itu adalah setiap pribadi harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu, orang-orang Kristen ini sikapnya sama seperti saudara-saudaranya Yusuf yang 11 orang itu.
dekat dengan ayahnya yang mempunyai pengalaman rohani yang luar biasa dengan Tuhan, tetapi mereka mati secara rohani. Bahaya. Datang di gereja, hadir. Hanya badannya doang, fisiknya doang. Tapi hati dan perjumpaan dengan Tuhan itu tidak ada. Makanya hari-hari ini saya berdoa, anak-anak muda itu, atau setiap jemaat Tuhan, hendaklah mendapatkan sebuah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena itulah yang akan menggerakkan kamu untuk datang mencari Tuhan. Itulah yang membuat kamu kemudian ada pekerjaan, ada kesibukan apapun, atau ada saat-saat untuk senang-senang bagi diri kamu. Kamu bilang enggak, aku mau cari Tuhan dulu. Pokoknya Tuhan itu adalah top prioritasnya saya. Aku mau Tuhan dulu, baru yang lain. Kenapa? Karena dia mengalami sebuah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di dalam dirinya. Nah, ini yang tidak ada di hati saudara-saudara Yusuf. Dan Bapak Ibu, cara Tuhan berbicara kepada Yusuf itu melalui mimpi. Yang pertama, dia bermimpi bahwa mereka sedang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu ketika mereka mengikat, lalu ikatan dia ini berdiri dan yang lain nunduk. Jadi saudara-saudaranya itu menjadi tidak senang dengan Yusuf. Karena apa? Mereka kemudian berkata bahwa, kamu baru umur 17 tahun yang suka ngelapor-ngelapor papa, sekarang mau menjadi raja atas kami? Nah, apalah kamu? Itu membuat mereka makin benci dengan Yusuf. Tapi kemudian dia mendapatkan mimpi yang lain lagi. Dan mimpi itu adalah matahari dan bulan serta 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ketika ia menceritakan mimpi itu kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka mereka menegurnya dan berkata, mimpi apa? Kamu mimpi apa? Atau apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Lalu iri hatilah mereka. Dan Bapak Ibu tahu, apa yang Allah bicarakan ini, Yakub yang punya jam terbang yang tinggi dengan Tuhan, dia hanya menyimpan itu di dalam hati. Tapi di saat yang sama, sebagai seorang ayah, dia tidak menyelesaikan konflik yang terjadi antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau Tuhan bicara kepada kita, Tuhan bicara secara pribadi. Dan kadang orang lain tidak mengerti hal itu. Orang lain tidak mengerti hal itu. Tapi seorang yang rohani ketika dia mengetahui bahwa ada seorang yang mendapatkan sebuah pernyataan dari Tuhan. Dan ada orang yang mungkin sedang sinis dengan apa yang dia dapatkan dari Tuhan. Maka orang yang rohani itu harus menuntun. Supaya jangan ada konflik di antara orang yang mengerti kehendak Tuhan dan orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Yakub tidak melakukan hal itu. Dan karena Yakub tidak melakukan hal itu, Alkitab mengatakan bahwa makin bencilah saudara-saudaranya kepada Yusuf. Mungkin mereka pikir bahwa ya karena dia anak yang disayang papa. Jadi ya begitulah namanya juga disayang papa. Jadi dibela papa. Ya ini omongan-omongan yang sering kali terjadi di antara anak-anak dalam keluarga. Yang ketika ada sebuah masalah dengan saudaranya dan ayahnya diam saja. Ya karena dia anak papa lah. Karena dia anak papa lah. Atau dia anak mama lah. Makanya dia selalu dibela-bela. Bapak Ibu,
jadilah orang tua yang peka. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi orang tua yang peka supaya meminimalisir terjadi permasalahan di dalam keluarga. Lalu pernyataan yang Tuhan berikan kepada Yusuf, mereka berpikir bahwa suatu hari dia akan menjadi seorang pemimpin yang hebat. Seperti itu, dan mereka kemudian akan sujud menyembah kepadanya. Tapi bagaimana caranya itu bisa terwujud? Perhatikan. Untuk mewujudkan rencana Tuhan bagi Yusuf, maka Tuhan mengizinkan Yusuf melewati proses hidup yang menyakitkan dari saudara-saudaranya. Dan kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-36, Yusuf diminta papahnya untuk pergi, lihatlah saudara-saudaramu. Alkitab menuliskan bahwa Yakub mengutus Yusuf. Yakub mengutus Yusuf untuk pergi melihat saudara-saudaranya. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Yusuf sampai di Dotan dan saudara-saudaranya melihat Yusuf, di situ mereka mulai merencanakan pembunuhan untuk Yusuf. Ayat yang ke-19-20, kata mereka kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Ngenyek ini namanya. Lihat tukang mimpi kita datang. Ini kalau bahasa kita, dia sedang diejek sama saudara-saudaranya. Sekarang marilah kita bunuh dia dan lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Kalau saudara-saudaranya sampai merencanakan pembunuhan, ini berarti bencinya itu bukan benci biasa saja Bapak Ibu. Itu kalau bilang sakitnya di mana, sakitnya itu ada di mana-mana, sudah sampai di ubun-ubun, dan itu tinggal menunggu waktu yang terbaik untuk mencelakakan adiknya. Itu yang ada dalam pikiran saudara-saudaranya. Tapi Ruben mengatakan bahwa janganlah kita tumpahkan darah adik kita, tetapi lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Jangan diapa-apakan. Maksud Ruben itu adalah untuk menolong Yusuf. Tapi kemudian setelah dilemparkan ke sumur, Ruben sedang pergi. Mereka melihat ada pedagang-pedagang yang akan melintasi tempat mereka. Lalu mereka berpikir, bagaimana kalau kita jual saja? Jual Yusuf. Mereka melemparkan dia ke sumur, lalu mereka mengangkat dan mereka menjual dia. Dan bagi mereka itu penyelesaian yang terbaik. Dia yang disayang papa, si tukang mimpi itu kita jual. Supaya habislah cerita hidupnya di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika Yusuf ada di proses ini, apa yang Tuhan buat bagi Yusuf? Di bagian yang lain dikatakan bahwa ketika saudara-saudaranya mau menjual dia sampai menangis, memohon-mohon kepada mereka, jangan jual aku. Jangan jual aku. Tapi saudara-saudaranya tetap menjual dia karena mereka benci dengan Yusuf. Mereka tetap menjual. Di manakah Tuhan? Tuhan sepertinya tidak berbuat apa-apa bagi Yusuf. Dan saudara tahu, inilah perjalanan yang paling menyakitkan bagi seorang umat Tuhan ketika
dia berada dalam sebuah persoalan akibat ulah saudara-saudaranya. Dan dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan seakan-akan diam saja. Dan Tuhan tidak berbuat sesuatu untuk menolong dia. Itu paling menyakitkan hati. Di manakah Tuhan? Tuhan diam. Tapi ada satu hal yang tidak terpikirkan oleh saudara-saudara Yusuf. Bahwa cara mereka itu adalah cara yang dipakai Tuhan untuk membuat Yusuf keluar dari tanah Kanaan. Kadang kita tidak tahu Bapak Ibu. Sesuatu hal terjadi dalam diri kita. Dan itu adalah ulah dari orang-orang yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Siapa bilang keluarga kita yang saudara-saudara dari papa mama itu adalah orang yang baik-baik. Puji Tuhan kalau baik-baik Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tapi kadang kita dengar bahwa antar saudara, keluarga besar itu kadang itu tidak harmonis. Tidak rukun. Wis karepe dhewe. Yo kowe masing-masing jalan sendiri-sendiri. Hidup sendiri-sendiri. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu bisa karena ada sesuatu di dalam dirimu yang membuat dia jadi tidak senang. Dia iri hati dan dia benci dengan kamu. Kemudian dia berusaha sedemikian rupa untuk menjauhkan kamu, menghancurkan kamu. Biar kamu gak usah terlihat lagi di hadapannya. Dan ketika Tuhan izinkan itu terjadi, lalu kita berkata, di mana Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam proses ini, Tuhan tahu hal yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Jadi ketika berada dalam sebuah situasi yang sangat menyakitkan hati dan Tuhan seakan-akan diam, bukan berarti dia tidak melihat kamu. Bukan berarti Tuhan tidak melihat jemaat Tuhan. Dia tetap melihat. Karena apa? Dia tidak berhenti memimpin orang-orang yang dikasihinya untuk mencapai tujuannya. Lalu Yusuf kemudian dijual. Yang membeli dia itu adalah Potifar. Di dalam Alkitab Kejadian pasal yang ke-39. Saya membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya bilang Yusuf ini seorang yang sangat luar biasa. Kalau dibandingkan dengan kita di zaman sekarang, umur 17 tahun, kemudian mulai untuk mengembangkan karir, dan sampai mendapatkan sebuah kepercayaan yang besar dari orang yang memberi pekerjaan pada kita. Wow, itu luar biasa sekali. Karena tidak mudah mencapai puncak itu. Yusuf seorang penggembala yang dibeli oleh Potifar untuk menjadi budak. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kalau dia ada di rumah bapaknya, yang dia kerjakan baik, itu akan dibenci. Dia semakin dibenci oleh saudara-saudaranya. Ketika Tuhan diam, Tuhan memindahkan Yusuf dari rumah orang tuanya ke Mesir, ke rumah Potifar. Dan disitulah Yusuf membuktikan
bagaimana tangan Tuhan menyertai dia, memberikan kepintaran, memberikan kepandaian, memberikan hikmat kepada Yusuf, sehingga segala sesuatu yang dikerjakannya itu berhasil. Sampai titik di mana tuannya mengatakan bahwa rumah ini dan segala yang ada di dalamnya itu ada di bawah kuasamu. Dan ketika kepercayaan itu diberikan kepada Yusuf orang muda itu, Tuhan semakin memberkati rumah Potifar. Dan Potifar sangat beruntung Bapak Ibu. Dia itu mengatakan bahwa segala milikku kuserahkan kepada Yusuf dan aku tidak perlu bersusah payah mengatur apapun. Berkenaan dengan harta yang aku punya aku nggak usah atur. Karena semua diatur oleh Yusuf. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa itu semua terjadi karena Tuhan menyertai Yusuf. Saya aminkan Bapak Ibu. Saya berdoa. Semoga anak-anak muda yang ada di ibadah sore hari ini. Saya mengajak bapak-bapak, doakan anakmu. Supaya dimanapun Tuhan memimpin dia untuk bekerja, di situ Tuhan memberkati pekerjaan tangannya. Di situ karirnya bisa terus naik dari waktu ke waktu. Bisa terus naik dari waktu ke waktu. Karena apa? Karena Tuhan yang memberkati dia. Itu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan hidup mereka. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Diberkati Tuhan tidak ada masalah. Karena Yusuf orang yang jujur. Dia orang yang benar-benar mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Namun di ayat yang ke-7 dan seterusnya masalah datang. Melalui siapa? Istri Potifar. Dia melihat Yusuf, dia itu Alkitab mengatakan bahwa selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Ini bukan senang Bapak Ibu, bukan senang. Tapi ketika dia melihat Yusuf itu hawa nafsu seksualnya itu semakin menggebu-gebu. Dan dia bilang apa? Ayo tidur dengan aku. Ini tipikal istri suka selingkuh. Ini istri. Sekarang bukan hanya suami yang selingkuh Bapak Ibu. Istri juga mau selingkuh. Selingkuhnya sama siapa? Karyawan suaminya. Orang kepercayaannya. Selingkuhnya sama itu kan. Kan Yusuf kerja di situ. Jadi selingkuhnya sama siapa? Karyawan suaminya. Ada orang bilang, istri bos selingkuh sama sopirnya. Ya bisa saja itu karyawan. Bisa saja terjadi. Bukan hanya di zaman sekarang. Zaman dulu juga ada ini. Tapi kemudian lihatlah sikap Yusuf. Dia menolak. Yusuf menolak. Menghadapi godaan itu dia menolak. Dan dasar dia menolak itu adalah bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ini anak muda yang terdidik secara rohani. Ketika ada yang menggoda dia untuk melakukan ketidakbenaran di tempat kerjanya. Ketika ada pribadi-pribadi yang membujuk dia untuk melakukan sebuah penyimpangan. Dia mengatakan bahwa bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah. Yusuf melihat bahwa perselingkuhan itu adalah kejahatan. Lalu jangan bumbui perselingkuhan bahwa kan aku suka sama dia dan aku tidak suka lagi sama ini. Hei, jangan bumbui itu dengan cara itu. Jangan kemudian mencari pembenaran diri sendiri. Alkitab mengatakan bahwa orang selingkuh itu kejahatan. Kalau dia sampai melakukan sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas seksual di dalamnya. Itu sebuah dosa yang besar. Bukan dosa yang kecil.
Tapi itu dosa yang besar. Karena itu apa? Rancangan Tuhan untuk Yusuf itu rancangan yang mulia. Karena Tuhan mau memakai Yusuf untuk sesuatu yang besar ke depan. Tapi dalam perjalanan itu, dia harus berhadapan dengan hal seperti ini. Maka anak-anak muda, hati-hati dengan hal yang berhubungan dengan seksual. Sebagai koordinator pelayanan hamba Tuhan yang pernah 13 tahun lebih menggembalakan mahasiswa praktekan, menggembalakan hamba-hamba Tuhan yang masuk tempat praktek, saya hanya bilang mereka, kalau kamu di kampus, tidak ada yang tembak sama kamu. Mungkin karena banyak jerawatmu lah, rambutmu keriting lah, kulitmu hitam lah. Speknya orang di asrama di kampus itu tidak seperti itu. Tapi kalau kamu masuk menggembalakan satu jemaat kecil, mereka lihat kamu itu seperti artis sinetron. Kamu yang dikejar-kejar, kamu yang dicari-cari. Kalau kamu enggak punya protek diri yang kuat karena imanmu, jatuh. Tenanan, jatuh tenanan. Jadi apa yang perlu kita pelajari di sini? Rancangan Tuhan itu ada di dalam diri kita, itu rancangan yang mulia. Tapi ada saatnya Tuhan membawa kamu ada di sebuah jalan di mana kamu berhasil dalam pekerjaan kamu. Tapi Tuhan memakai orang lain untuk merayu kamu, untuk menjatuhkan kamu. Hati-hati dengan bujuk rayu seperti itu. Waktu lalu saya dengar kalau dari seorang jemaat Tuhan, kalau kami kerja di perusahaan itu bujuk rayunya luar biasa. Nah, jangan pikir bahwa mereka pergi pagi lalu pulang siang dan itu aman-aman saja. Oh no. Di sana itu bujuk rayunya luar biasa. Hei, bukan di pabrik saja, di pasar, di kantor, di mana kamu bekerja dan itu kamu masih berhubungan dengan pihak yang lain. Di satu sisi kamu berhasil dalam karir kamu. Tapi hati-hatilah jangan sampai kamu melakukan hal yang salah. Karena bujukan daripada istri Potifar. Itu akan membuat rencana Tuhan dalam diri kamu gagal. Karena itu apa yang perlu di sini? Yang perlu itu adalah hadapi semua godaan itu dengan iman. Artinya bahwa apa yang kamu dapat dari Tuhan, kamu harus katakan bahwa itu salah, itu dosa, itu kejahatan, dan aku tidak mau. Apa yang dilakukan oleh istri Potifar? Dibujuknya terus. Kalau setan tuh kayak gitu Bapak Ibu. Satu kali orang mempan, kali kedua. Kali kedua enggak mempan, kali ketiga, berkali-kali. Sampai kali yang terakhir itu, dia mencari kesempatan ketika, ya mungkin dia pakai akalah. Suruh orang lain pergi, Yusuf masuk kerja, dia bujuk Yusuf, lalu Yusuf tidak mau, ditariknya bajunya, Yusuf lari. Tapi sebagai seorang budak, walaupun kamu orang kepercayaan, tapi ketika istri daripada tuanmu, kemudian dia mulai ngoceh, maka Tuhan akan percaya kepada istri. Dan Yusuf dimasukkan ke penjara. Apakah itu akan membuat tamat riwayatnya? Tidak Bapak Ibu. Di penjara, Yusuf itu dipercaya oleh kepala penjara. Saya senang kalau baca Yusuf ini. Kalau kita orang benar, ya kita orang benar, dijahatin orang bagaimanapun, itu gak akan terpengaruh dengan kita. Dimanapun kita pergi, pasti kita berhasil. Kalau kita orang benar loh. Mau dijahatin bagaimanapun, dimanapun kita pergi, kita pasti berhasil. Nah, Yusuf di penjara, dia
dipercaya. Ini penjaranya bukan penjara biasa-biasa Bapak Ibu. Penjara di dalam kitab Kejadian 39 ayat yang ke-21 dan seterusnya. Itu adalah penjara khusus bagi orang-orang yang dihukum oleh raja. Jadi penjaranya itu adalah penjara yang tertutup. Mereka tidak punya akses keluar. Jadi di tempat itu di mana dia dihukum dan Yusuf mengatakan bahwa aku dihukum untuk sesuatu yang aku tidak salah. Tapi siapa yang mau dengar? Nggak ada yang mendengar dia. Namun dalam hal tertentu dalam pekerjaannya, Yusuf itu dia bisa mengerjakan hal-hal yang baik sehingga dia dipercaya oleh kepala penjara. Ini saya senang dengan ini. Saya senang. Orang itu boleh punya rencana yang jahat untuk kamu. Tapi mereka tidak akan pernah mengubah cara kerjamu. Mereka tidak akan pernah mengubah kebiasaanmu yang baik. Kalau kamu orang yang benar. Lalu beberapa waktu kemudian, 2 orang pelayan raja, yaitu juru minum dan juru roti, mereka berbuat hal yang salah dan mereka dihukum oleh raja, ditempatkan satu tempat dengan Yusuf. Hingga suatu hari mereka datang dengan muka murung dan bercerita. Mereka punya mimpi dan mereka tidak tahu arti mimpi itu. Lalu Yusuf, ceritakan saja mimpi kalian. Mereka bercerita, juru minuman bercerita bahwa aku bermimpi. Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Dan Yusuf berkata bahwa arti mimpi itu adalah ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau menjadi juru minuman. Kemudian, tapi Yusuf pesan, kalau kamu sudah selesai, tolong ingat aku. Tolong ingat aku. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku. Ceritakan persoalanku kepada Firaun. Tolonglah aku keluar dari rumah ini. Siapa yang bisa menjamin dia akan keluar dari penjara itu? Tidak ada. Karena itu dia memohon, beritahulah kepada Firaun. Kemudian orang yang kedua, pejabat yang kedua, dia bilang aku juga punya mimpi. Mimpi itu adalah tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, arti mimpi itu ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Ayat yang ke-20. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikan ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Ayat 23, tetapi Yusuf tidak ingat. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu melainkan dilupakannya. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu?
dalam proses yang Tuhan izinkan, Tuhan mempertemukan dia dengan orang yang tepat. Itu di penjara, bukan di rumah Potifar. Di penjara. Walaupun Potifar itu adalah kepala pengawal raja, tapi Tuhan punya maksud untuk Yusuf mempertemukan dia dengan orang yang tepat itu bukan di rumah Potifar, tapi di penjara. Dan lihatlah di sini. Setelah dia bisa mengartikan mimpi itu, ayat 23 dikatakan bahwa kepala juru minum itu melupakan Yusuf. Jangan heran Bapak Ibu. Kalau orang yang kita tolong, kadang itu dia lupa dengan kita. Yang kita tolong. Karena kita ada dalam sebuah situasi yang sama, lalu dia minta tolong, lalu kita tolong dia, dia keburu berhasil, kita belum berhasil. Padahal kita sudah bilang, besok kalau kamu sudah berhasil tolong aku ya, sudah berhasil tolong aku ya. Tapi kemudian dia lupa. Kalau ada seperti itu, jangan heran. Karena apa? Tuhan punya waktu. Bagaimana orang itu akan mengingat kamu. Jangan juga nyumpah-nyumpahin dia. Orang kok sudah ku tolong kok enggak tahu terima kasih. Tuhan punya waktu kapan dia akan menolong. Dan waktu itu adalah ketika Yusuf berumur 30 tahun. Firaun bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat bahwa ada 7 lembu yang gemuk keluar dari sungai Nil, lalu keluar pula 7 lembu yang kurus, lalu menelan lembu yang gemuk ini. Dan bangun dari tidurnya dia bertanya bahwa, dia menceritakan kepada semua orang-orang yang pandai di kerajaan itu untuk mengartikan mimpi itu. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Mimpi yang kedua, yaitu adalah ada 7 bulir gandum. Ada 7 bulir gandum yang kelihatannya itu bulir gandum yang gemuk. Lalu ada 7 bulir gandum yang kurus. Lalu bulir gandum yang kurus menelan bulir gandum yang gemuk. Dua mimpi ini tidak bisa diartikan oleh pegawai-pegawainya. Hari itulah juru minuman itu mengatakan bahwa aku minta ampun Tuanku. 2 tahun yang lalu ada seorang Ibrani yang bisa mengartikan mimpi kami dan dan apa yang dia katakan itu benar-benar terjadi. Raja minta Yusuf dipanggil. Dan ketika Yusuf bertemu dengan raja, saya senang Yusuf bilang begini, Allah lah yang akan memberitahukan. Yusuf ini seorang yang dijahati sedemikian rupa, tapi hubungannya dengan Tuhan itu semakin kuat. Ketika menghadapi persoalan apapun dia bilang Allah lah yang akan memberikan jawabannya. Dia bisa mengartikan mimpi ini, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekeringan. Lalu dia memberikan solusi kepada raja bahwa carilah orang yang terpandai di kerajaan ini untuk bisa mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan hasil panen di tahun kelimpahan itu, sehingga ketika tahun kekeringan melanda Mesir, maka Mesir tetap terlindungi. Raja berpikir bahwa siapa? Bapak Ibu, tidak ada orang, kemudian Yusuflah yang diangkat untuk menjadi pemimpinnya. Di mana dia belajar? Di sekolah mana dia belajar? Dia hanya belajar dari kehidupan. Tuhan menyertai dia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Siapa yang tahu akan rencana Tuhan dalam jalan hidup kita, Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Kadang kita tidak tahu. Tapi perhatikan, ketika dia sudah diangkat menjadi Perdana Menteri, pasal yang ke-44 yang kita baca, 45 yang kita baca, itu adalah keadaan ketika dia sudah menjadi pejabat di Mesir. Kalau melihat proses yang panjang di dalam diri Yusuf, Bapak Ibu, ketika saudara-saudaranya datang bertemu dengan dia, dia tahu mereka. Tapi dia bukan tipikal orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Makanya ketika dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, maka dia berkata bahwa akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan jangan menyesal. Karena apa? Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Satu pengertian yang perlu ditanamkan di dalam diri jemaat Tuhan. Kadang kita nggak tahu kenapa orang-orang itu begitu jahat dengan kita. Kenapa? Aku nggak salah kok. Kenapa dia bisa jahat sama aku? Ya wes Bapak Ibu, kita tidak tahu. Tapi cara itu dipakai Allah untuk sesuatu yang baik dalam hidup kita. Saya melihat di sini, Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Karena apa? Dia melihat bahwa dalam perjalanan panjang dengan berbagai proses hidup itu, dia mengatakan bahwa Allah lah yang melakukan hal itu. Allah yang mau ketika kalian membenci saya, merencanakan untuk membunuh saya, lalu memasukkan saya ke sumur, lalu menjual saya, itu ada dalam rancangan Allah. Ketika istri Potifar menggoda saya dan saya tetap bertahan pada pendirian saya sampai saya dijebloskan ke penjara, itu ada dalam kehendak Allah. Ketika juru minuman yang sudah saya tolong dan dia tidak bisa melakukan apa-apa setelah dia sudah tertolong, itu juga ada dalam kehendak Allah, dalam waktunya Allah. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, coba hadapi semua pergumulan hidupmu, lihatlah dari sudut pandang Tuhan. Kalau lihat dari sudut pandang manusia, kecewanya luar biasa Bapak Ibu. Kecewa. Bahkan kita akan bilang begini, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu melukai aku, emang aku gak bisa melukai kamu? Pasti kita akan melakukan itu. Tapi kalau kita punya hati seperti Yusuf, kita punya hati Kristus Yesus dalam hidup kita. Kita tidak akan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita akan melakukan hal yang baik. Dan kemudian Yusuf berkata kepada mereka, tidak usah kamu sesali. Karena itulah cara yang Tuhan pakai. Dan kemudian kita melihat di sini. Dia mengatakan bahwa Allah membuat semua ini seperti ini karena tujuan Allah itu adalah untuk memelihara, untuk menjamin dan menjadi kuasa. Jadi apa yang Allah sampaikan kepada Yusuf di dalam Kejadian pasal 37 itu digenapi oleh Allah sendiri dengan cara Allah yang tidak terduga oleh Yusuf. Tapi itulah cara Tuhan. Kadang kita tidak tahu cara Tuhan. Saya secara pribadi ngajar mahasiswa-mahasiswa. Saya ngajar kalian. Tapi Tuhan yang mengajar kalian secara pribadi. Tuhan yang memimpin kalian. Apa yang menjadi keinginan Tuhan? Dengan melihat hal ini Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita ini adalah orang-orang. Kita adalah Yusuf zaman sekarang karena iman dalam Kristus Yesus. Tahukah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu saat ini sedang berjalan dengan Tuhan untuk mencapai rencana Tuhan dalam hidup Bapak Ibu? Tahukah itu? Ada beberapa hal yang diperhatikan.
Apa yang Bapak Ibu dapat secara pribadi dari Tuhan? Dalam hidup iman Bapak Ibu setiap hari. Adakah Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu? Kalau Tuhan berbicara, imani pernyataan itu. Sebab Dia Tuhan yang berfirman, Dia pasti akan menggenapi itu. Apakah Anda sedang menghadapi sebuah proses yang berat dalam hidupmu? Seperti berjalan di atas roller coaster Bapak Ibu. Naik turun, ingat Tuhan ada menyertai Bapak Ibu. Dan semua yang Tuhan kerjakan itu baik untuk mencapai tujuannya Tuhan. Ketika Anda ada di puncak karir Anda, adakah Anda pernah berjumpa dengan orang yang pernah melukai Anda? Apa yang Anda lakukan? Tunjukkan kasih-Mu pada mereka. Alkitab tidak mengizinkan kita membalas jahat dengan jahat. Caci maki dengan caci maki tidak. Alkitab minta kita saling berkati. Bertemu orang yang pernah melukaimu, yang pernah menyakitimu. Dia saudaramu, dia kakak adikmu, dia keluargamu. Bilang aku mengasihi kamu. Walaupun itu berat rasanya, tapi aku mengasihi kamu. Tanpa syarat aku mengasihi kamu. Kalau Anda sedang mendapatkan sebuah promosi jabatan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbicara kepada Anda, maka berikan kesaksian kepada orang-orang di sekelilingmu, bahwa yang aku dapat hari ini, bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Prosesnya menyakitkan, ya menyakitkan. Tapi dari proses-proses menyakitkan itu, Tuhan membawa aku dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencapai tujuannya. Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang tepat untuk membawa saya sampai pada tujuan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan belum selesai berproses dengan kita. Kepada Bapak Ibu yang hari-hari ini sedang ada dalam sebuah pergumulan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena mungkin dalam pergumulan itu, Tuhan mau menggenapi rencananya bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan masuk dalam saat teduh.